Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 13, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, berpikirlah lebih sedikit tentang kuasa yang mengalahkan Anda, dan berpikirlah lebih banyak tentang kuasa Kristus di dalam Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Anda mampu kisah inspiratif. Seorang anak kecil sedang berada di sebuah tempat cukur rambut. Ruangan itu dipenuhi asap cerutu. Si anak memencet hidungnya dan berseru, "Siapa sih yang merokok di sini?" Sang pemangkas rambut dengan malu-malu mengaku, "Saya." Anak itu bertanya, "Tidakkah Anda tahu bahwa hal itu tidak baik bagi Anda?" "Saya tahu," kata sang pemangkas rambut. "Saya sudah mencoba untuk berhenti 1000 kali. Tetapi saya tidak bisa." Sang anak berkomentar, "Saya mengerti. Saya pun sudah berusaha untuk berhenti mengisap jempol, namun tidak bisa." Kedua orang itu mengingatkan saya pada apa yang terkadang dirasakan orang-orang percaya terhadap pergumulan mereka dengan dosa kedagingan. Paulus meringkasnya dengan baik dengan berseru, "Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Pergulatan rohaninya akan dapat meninggalkan Paulus dalam keputusasaan. Seandainya ia tidak menemukan solusinya, menyambung pertanyaannya yang menyiksa dirinya, ia berseru dengan penuh kemenangan, "Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Apakah Anda sedang bergumul untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang sulit dilepaskan? Seperti Paulus, Anda pun bisa menjadi pemenang. Jika Anda mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda, kemenangan itu dimungkinkan melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nyatakanlah dengan penuh percaya diri bersama Paulus, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Anda dapat melakukannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah keinginan setiap orang percaya. Menjadi hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Bahkan, Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29, membuat kita menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaan Allah. Dia akan meneruskannya sampai akhir. Filipi 1 ayat 6. Namun, fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk manis dan menanti diangkat ke surga dengan begitu mudahnya. Prosesnya menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Menjadi lebih serupa seperti Kristus membutuhkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia sekaligus. Ada 3 hal yang berkontribusi agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus: berserah diri kepada Allah, merdeka dari dosa, dan pertumbuhan rohani kita. 1. Menjadi lebih serupa seperti Kristus merupakan hasil dari berserah diri kepada Allah. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sehingga pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," Lewi segera meninggalkan meja cukainya. Markus 2 ayat 14. Jadi, kita harus menyerahkan semua yang kita miliki dengan penuh kerelaan demi mengikuti Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar,
tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Jadi, kita harus semakin berfokus kepada Yesus dan kemuliaan-Nya, sambil memusnahkan keakuan kita menurut kehendak-Nya. 2. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Roma 6 ayat 11. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Roma 6 ayat 1-14. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladanan-Nya dalam hal ketaatan. Yohanes 15 ayat 10. Kasih yang mau berkorban. Yohanes 15 ayat 12-13. Dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 19-23. Kita juga memiliki keteladanan dari para rasul, yang juga meneladani Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Ketika berbicara mengenai mengekang dosa dalam hidup kita, kita memiliki bantuan ilahi. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Mazmur 119 ayat 11. Perantaraan Kristus. Roma 8 ayat 34. Ibrani 7 ayat 25. Dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Roma 8 ayat 4 dan Galatis 5 ayat 16. 3. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman Kristen. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasih dan kasih karunia. Tapi, kemudian kita bertumbuh. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih serupa seperti Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Sekarang, Allah bekerja di dalam kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Bagaimanapun pada suatu hari nanti, proses ini akan selesai. Apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Janji Tuhan kalau kelak kita bisa menjadi serupa seperti Kristus sepenuhnya merupakan motivasi bagi setiap orang percaya untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus pada saat ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang muda sering digambarkan sebagai pribadi yang aktif, dinamis dengan energi atau kekuatan yang luar biasa. Banyak orang memberi istilah anak muda seperti baterai energizer, yaitu suatu baterai dengan daya energi lebih panjang dibanding baterai pada umumnya. Namun firman Tuhan yang kita baca menggambarkan sebuah kondisi yang kontradiktif, di mana digambarkan bahwa ada banyak orang-orang muda yang terlihat lelah, lesu, dan berjalan sempoyongan, sehingga mudah jatuh tak berdaya. Tentu ada kondisi yang menjadi penyebab kondisi kerapuhan-kerapuhan yang melemahkan potensi kekuatan anak muda ini. Jika kita membaca ayat sebelumnya, maka kita dapat melihat kondisi yang menyebabkan hal ini. Yesaya 40 ayat 27, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku." Ayat ini menggambarkan sebuah kondisi emosional negatif yang berdampak puncaknya pada situasi merasa diri tertolak, bukan hanya dari manusia melainkan tertolak dari Tuhan. Ini yang disebut dari rasa tertolak secara situasional, berubah menjadi rasa tertolak secara eksistensial. Rasa tertolak ini bisa terjadi karena beberapa faktor persoalan emosional di balik sebuah keadaan, yaitu rasa tidak dicintai, perasaan gagal, kecewa, kepahitan, atau yang lebih mendasar adalah perasaan bersalah atau berdosa. Persoalan emosional ini tentu tidak bisa kita hindari dalam aspek kehidupan sehari-hari. Namun kondisi ini menjadi beban emosional sebenarnya disebabkan karena kita tidak memiliki perbendaharaan yang cukup dalam tangki emosi kita. Ada 3 kebutuhan emosi utama yang harusnya terisi dalam tangki hidup kita, yaitu kebutuhan dicintai, atau self-belongingness, kebutuhan rasa berharga, self-worthiness, kebutuhan rasa berkemampuan atau berdaya, atau self-competence. Dosa telah merusak aspek emosional kasih dari Allah. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah Adam dan Hawa menjadi malu, menyembunyikan diri, dan kemudian justru menyalahkan satu sama lain, yang sebenarnya bermakna menyalahkan Tuhan sebagai pencipta eksistensi mereka. Tapi bersyukur pada Allah, bahwa Allah dalam ketritunggalannya setia menyediakan kebutuhan emosi kasih kita. Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa yang mengasihi. Allah Putra di dalam Yesus menyatakan keberhargaan kita dengan menebus kita, dan pribadi Roh Kudus memberi kita kesanggupan menjadi berkat. Maukah menerima cintanya? Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.